Hai semua, kali ini saya berbagi resep ide jualan yang membuatnya sangat mudah, anti ribet dan anti gagal. Diaduk-aduk aja lalu dikukus, hasilnya bisa cantik dan cakep banget, mereka sempurna. Rasanya juga beneran enak, kuenya super lembut dan super empuk. Kue mangkok mekar rasa keju coklat ini rasanya beneran enak, cocok banget kalau teman-teman jadikan cemilan bareng keluarga tercinta, isian snack box ataupun sajian saat ada acara. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan. Tambahkan gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan serta garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai semua bahannya tercampur ya teman-teman. Jika semua bahan kering ini udah tercampur rata, selanjutnya akan saya masukkan keju oles sebanyak 50 gram. Untuk keju olesnya saya menggunakan merek Pro Cheese dan boleh juga menggunakan cream cheese ya teman-teman. Pastikan untuk keju olesnya ini suhu ruang. Selanjutnya akan saya masukkan santan sebanyak 300 ml. Boleh menggunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai semua bahannya tercampur ya teman-teman. Gunakan santan dengan tingkat kekentalan yang sedang, jangan terlalu kental ataupun terlalu encer. Karena kalau terlalu kental, tekstur adonan jadi padat dan berat, sehingga akan membuat susah merekah ya teman-teman. Kalau terlalu encer, rasanya nanti kurang gurih. Untuk santannya sendiri, boleh dimasak ataupun tidak dimasak ya teman-teman, sesuaikan saja dengan selera. Pastikan semua bahan ini tercampur dan larut semua ya teman-teman. Kalau bahan-bahannya udah larut semua, baru kita masukkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Pastikan raginya masih baru, masih aktif ya teman-teman. Dan diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan raginya larut. Untuk raginya sendiri, saya menggunakan ragi merek Fermipan. Kalau udah tercampur rata dan raginya udah larut, kemudian adonan ini akan saya diamkan atau istirahatkan selama 40 menit, tidak boleh lebih ataupun kurang, sampai mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Sambil menunggu adonan mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, siapkan cetakan talam dan panaskan bersama kukusan sampai airnya mendidih. Untuk cetakan talamnya sendiri jangan dioles minyak sayur ya teman-teman, karena kalau dioles kuenya akan gagal mekar. Setelah 40 menit, adonannya udah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Kita buka plastik wrapnya. Teman-teman bisa lihat pada permukaan adonan akan muncul gelembung-gelembung ya. Selanjutnya ini akan saya aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut dan gelembung-gelembung kecilnya pecah ya teman-teman. Pastikan jika adonan udah turun dan gelembungnya pecah, baru kita masukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Untuk baking powder sendiri, pastikan suhu ruang dan masih bagus dan tidak disimpan di lemari pendingin ya teman-teman. Kemudian diaduk rata sampai semuanya tercampur. Untuk hasilnya maksimal, gunakan baking powder double acting. Takarannya cukup setengah sendok teh aja dan yang saya gunakan ini baking powder biasa ya teman-teman, yang merek kupu-kupu. Kalau semua bahannya udah tercampur rata, siapkan saringan dan wadah bersih. Adonan tadi kita saring terlebih dahulu ya teman-teman, supaya tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil, serta teksturnya beneran halus dan licin ya teman-teman. Setelah adonannya kita saring, akan saya masukkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan dan akan saya tambahkan pasta coklat ya teman-teman, supaya rasanya lebih enak dan makin mantap. Ini akan diaduk dengan sendok supaya mudah mencampurkannya. Pastikan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun gerindil ya teman-teman, boleh disaring lagi. Dan pastikan juga jika gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan pecah supaya hasilnya bisa mereka sempurna. Pastikan jika air kukusan sudah benar-benar mendidih dan panas, cetakan talamnya juga sudah panas. Buka tutup kukusannya dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur dan buih-buihnya pecah. Serta pastikan juga jika air kukusannya tidak diisi terlalu banyak, karena kalau menciprat ke adonan maka adonannya akan gagal mekar ya teman-teman.
Kalau menggunakan kukusan biasa yang tutupnya datar, boleh dialasi dengan kain bersih. Isi adonan ke dalam cetakan sampai penuh, berikan jarak antar cetakan supaya bisa merekah sempurna dan matang merata. Kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Selama proses pengukusan, jangan pernah tutupnya dibuka ya teman-teman. Setelah 20 menit, kue mangkok mekar rasa keju coklatnya udah matang. Seriusan ini aromanya wangi banget ketika saya buka tutup kukusannya, dan kuenya juga terlihat merekah sempurna ya teman-teman. Terlihat kuenya menul-menul dan gembul. Langsung aja dikeluarkan kue dari kukusan, dan setelah dingin baru lepaskan kue dari cetakan. Lakukan hal yang sama seperti semula, panaskan cetakan talam selama 5 menit karena sebelumnya airnya sudah mendidih. Isi adonan sampai penuh, berikan jarak dan kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Kue mangkok mekar rasa keju coklatnya udah matang semua, tampilannya cakep banget dan layak dijualin ya teman-teman. Kelihatan ada yang merekah 4 dan ada merekah 3 ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman. Kuenya juga terlihat menul-menul dan gemoy banget, tampilannya cakep dan menarik banget. Pasti laris manis kalau jualan ini. Dari satu resep saya dapat sebanyak 12 buah. Teman-teman yang pengen coba jualan, cobain resep ini aja karena membuatnya sangat mudah dan pasti laris manis, serta juga modalnya hemat ya teman-teman. Rasanya beneran enak, tampilannya juga sangat menarik. Keluarkan kuenya dalam keadaan udah dingin supaya tidak lengket. Pada bagian pinggir kuenya ini kita tekan-tekan terlebih dahulu, selanjutnya diputar-putar dan tarik. Teman-teman bisa lihat kalau hasil kuenya ini mulus dan tidak lengket pada cetakan ya teman-teman. Meskipun tidak diolesi minyak sayur, kuenya beneran empuk dan lembut banget. Ketika dibelah, kelihatan seratnya juga halus ya teman-teman. Rasa kuenya juga beneran enak, manis, gurih, dan aromanya wangi. Perpaduan antara coklat dan keju ini beneran enak dan makin mantap. Kuenya juga beneran lembut dan empuk banget. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain resepnya di rumah karena membuatnya sangat mudah. Kue ini juga cocok banget dijadikan cemilan bareng keluarga tercinta ataupun dijadikan isian snack box juga. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.